Koramil Kamis pagi tewas ditembak oleh kelompok orang bersenjata. Penembakan tersebut dilakukan di dua tempat berbeda, yaitu di Kecamatan Tinggi Nambut dan Kecamatan Sinak, Kabupaten Puncak Jaya, Papua. Sekelompok orang bersenjata hari Kamis menyerang pos TNI Tinggi Nambut yang dihuni oleh pasukan Yonif 753 AVT. Penyerangan tersebut menewaskan seorang anggota TNI Pratu Wahyu Prabowo. Sedangkan seorang anggota TNI lainnya, Letu Reza, terkena luka tembak. Sekitar 40 km dari pos TNI Tinggi Nambut di Kecamatan Sinak terjadi penghadangan terhadap anggota Koramil Sinak Kodim 1714 Puncak Jaya yang akan melakukan perjalanan ke Mulia Puncak Jaya. Akibat aksi penghadangan oleh sekelompok orang bersenjata, 4 anggota TNI tewas. Kepala Penerangan Kodam 17 Cendrawasih Letnan Kolonel Jansen Simanjuntak mengatakan tertembaknya 5 anggota TNI tersebut terjadi di 2 tempat berbeda di Kabupaten Puncak Jaya. Selain itu, terdapat 2 warga sipil yang tewas dalam peristiwa tersebut. Yang meninggal ini dievakuasi dulu ke Jayapura baru dibawa ke Nabire ya, karena keluarganya ada. Nanti terserah keluarganya apakah di Nabire atau ke mana akan dibawa. Itu yang perlu saya tegaskan. Terima kasih. Itu korban masyarakat? Korban masyarakat namanya saya belum tahu. 2 orang ya. Masih ada di sana, sama-sama nanti dievak semua. Di Mulia ya berarti? Di Tinggi Nambut. Ya. Ya, mungkin ada belasungkawa. Hingga saat ini aparat polisian dibantu anggota TNI sedang melakukan proses evakuasi kelima jenazah anggota TNI ke Jayapura dengan menggunakan helikopter. Dari Jayapura, Papua, Rifan Donai melaporkan. Ya, dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terakhir pasca penyerangan oleh kelompok orang bersenjata Kamis pagi di Kecamatan Tinggi Nambut dan Kecamatan Sinak, Kabupaten Puncak Jaya, Papua. Saat ini kami sudah tersambung dengan Kapendam Cendrawasih Letkol Infantri Jansen Simanjuntak. Selamat sore waktu Indonesia Barat atau selamat malam waktu Indonesia Timur di Papua saat ini, Pak Jansen. Selamat malam, Ibu. Ya, baik. Pak, saat penghadangan berapa personil yang tengah bertugas di pos dan yang sedang berpatroli, Pak? Mengingat ada 2 kejadian di 2 tempat berbeda. Oke, Ibu, saya akan menjelaskan untuk kejadian tadi pagi. Halo? Ya, silakan, Pak. Ya, yang pertama pada pukul 09.30 waktu Indonesia Timur terjadi penyerangan sekelompok sipil bersenjata terhadap pos TNI 753 di Tinggi Nambut, yang mengakibatkan 2 orang terkena tembakan. Yang pertama Letnan 1 Infantri Reza, luka tembak pada lengan kiri. Kemudian 1 orang lagi Pratu Wahyu Prabowo terkena tembakan pada dada kiri, mengakibatkan Pratu Wahyu Prabowo gugur di tempat, dan saat ini sedang evakuasi ke Mulia. Besok pagi dilanjutkan evakuasi ke Jayapura. Kemudian pada pukul 10.30 terjadi penghadangan terhadap anggota TNI 9 orang yang akan mengambil barang dari bandara Sinak, yaitu berupa radio untuk alat komunikasi Koramil, dihadang oleh sekelompok sipil bersenjata di tengah jalan, mengakibatkan 7 orang prajurit gugur di tempat dan 2 orang bisa menyelamatkan diri. Dari kedua kejadian tersebut ada 8 orang prajurit TNI yang gugur, yang saat ini sedang proses evakuasi ke Mulia. Kemudian besok pagi-pagi akan dilakukan evakuasi dari Mulia ke Jayapura dan akan dilakukan persemayaman di Jayapura atau di Makodam. Saya selaku Kapendam 17 Cendrawasih mewakili seluruh prajurit yang ada di Kodam 17 Cendrawasih atas kewenangan yang diberikan oleh Bapak Panglima, menyampaikan turut berduka cita yang dalam khususnya terhadap keluarga korban gugur dari rekan-rekan prajurit yang ada. Baik, kami pun turut berduka cita atas meninggalnya anggota TNI dan warga. Namun kami ingin mengetahui saat ini evakuasi sedang dilakukan ke Mulia dan besok akan dievakuasi ke Jayapura. Lalu bagaimana dengan pemulangan masing-masing jenazah ke keluarga masing-masing? Jadi begini, Bu, tentunya malam ini Dandim maupun para Danyon akan menghubungi keluarga dari korban tersebut untuk ditanyakan kemana akan dibawa, apakah ke Nabire dulu baru ke tempat masing-masing,
atau langsung dari Jayapura ke tempat tujuan masing-masing. Tentunya kita sudah mempersiapkan, Bapak Panglima juga sudah menyampaikan untuk memberikan yang terbaik terhadap 8 korban gugur yang dilakukan oleh kelompok sipil bersenjata secara biadab di Puncak Jaya. Demikian Ibu. Ya, baik. Terima kasih Bapak Letkol Yansen Simanjuntak, Kapendam Cendrawasih. Satu lagi mungkin Ibu, saya perlu memberikan pesan. Singkat saja Pak. Ya, apapun yang terjadi pada hari ini tidak akan menyurutkan pelaksanaan tugas pokok yang dibebankan oleh negara kepada TNI atau khususnya prajurit-prajurit di Papua untuk melakukan yang terbaik dan membantu masyarakat di tempat tugas masing-masing. Baik, Bapak selamat bertugas kembali. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Seputar Indonesia.